Halo kawaners, halo teman-teman traveler, backpacker. Berjumpa lagi dengan saya Johan Dijun dalam segmen cara mengajukan paspor. Nah teman-teman, biasanya nih saya kan dubbing untuk setiap video yang saya upload. Tapi kali ini saya mau menjadi tutorial bagaimana cara kita membuat paspor dengan mudah, baik dan benar, dan dengan waktu yang tepat. Saya akan men-sharing pengalaman-pengalaman saya selama saya membuat paspor. Saya melakukan pengajuan kembali pada saat paspor saya habis, dan saya membuat teman-teman saya membantu mereka semua untuk membuat paspor. Teman-teman, dalam hal pembuatan paspor ini kita memiliki satu tujuan, yaitu pergi ke luar negeri. Pasti ada beberapa teman-teman yang bertanya, emang bisa sih program backpacker ke luar negeri? Kan ke luar negeri itu mahal. Nah teman-teman, salah pernyataan tersebut. Buktinya saya melakukan banyak program backpacker menuju ke luar negeri, baik di Asia Tenggara ataupun di beberapa benua lainnya menggunakan program backpacking. Nah teman-teman traveler, yang perlu kita ketahui dalam hal ini, selain tiket pergi pulang sudah kita beli, reservasinya hotel sudah kita beli, paket-paket tour udah kita beli, faktor yang menentukan untuk kita bisa ke luar negeri yaitu dokumen negara. Nah teman-teman, bagi kita yang backpacker, tentunya yang sudah kita beli jauh-jauh yaitu tiket murah dong pastinya. Bahkan beberapa hotel yang murah juga sudah kita beli. Nah yang perlu kita perhatikan yaitu dokumen negara. Nah teman-teman traveler, untuk menuju luar negeri kita diperlukan mempersiapkan dokumen negara yaitu paspor. Nah, paspor teman-teman ada dua, yaitu paspor 24 dan paspor 48. Ya. Perbedaannya nih teman-teman, paspor 48 yaitu paspor yang ditujukan untuk pengajunya yaitu calon turis atau calon wisatawan. Kemudian paspor 24 ditujukan untuk pengajunya yaitu seorang calon tenaga kerja atau TKI, baik pria maupun wanita. Nah teman-teman, untuk pengajuan paspor kita harus memberikan jawaban yang jelas, jujur ya, mengenai tujuan kita menggunakan paspor atau pengajuan paspor, yaitu kalau kita liburan kita bilang ke pihak imigrasi liburan. Kalau kita bekerja, kita bilang ke pihak imigrasi kita bekerja. Jangan bohong ya, karena sistem itu bisa membaca loh kita bohong. Kalau kita bisa bohong, itu kita kan berdosa kepada Tuhan. Nah, teman-teman traveler, selanjutnya pengajuan paspor harus dilakukan melalui kantor imigrasi di hari kerja, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Bagaimana teman-teman cara kita membuat? Gini nih, saya akan ulas dengan selengkap-lengkapnya untuk pengajuan paspor bersama dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dokumen pengajuan paspor tersebut. Nah teman-teman traveler, saat ini saya akan menjelaskan perbedaan antara paspor dan visa secara umum ya, sesuai dengan pengetahuan saya. Paspor dipergunakan untuk mengunjungi negara-negara yang sudah ada kerjasama bilateral atau kerjasama apapun dengan negara Indonesia untuk tidak membatasi kunjungan negara Indonesia terhadap visa. Jadi hanya dengan paspor kita bisa mengunjungi negara-negara tertentu, negara-negara tersebut. Jadi contohnya Asia Tenggara nih, karena kita tergabung dalam kerjasama Asia Tenggara atau ASEAN, semua negara Asia Tenggara kita bisa kunjungi hanya dengan paspor, atau beberapa negara juga lainnya yang akan saya sharing di video tersendiri ya teman-teman. Selanjutnya visa. Untuk visa sendiri ada di dalam paspor. Jadi teman-teman, pada saat kita mengajukan visa itu tidak dapat buku lain lagi, tapi hanya ditempel di paspor. Jadi tidak punya buku ya dia tetap terikat dengan paspor. Sehingga visa tersebut itu, kalau bisa saya simpulkan ya teman-teman traveler, visa diperuntukkan kepada negara-negara tertentu yang hanya mengizinkan turis atau pengunjungnya menggunakan visa dan paspor. Sampai saat ini, sampai di sini kita bisa paham ya mengenai paspor, teman-teman. Nah, all travelers, dokumen yang perlu kita sediain untuk membuat paspor yaitu satu, kartu identitas yang masih berlaku ya teman-teman, yang seumur hidup. Kedua, akte kelahiran
bukan akte kematian ya, karena kita masih hidup. Ketiga, ijazah. Ijazah ya teman-teman backpacker, ijazah ini ketentuannya sebagai berikut. Kalau pengajuan paspor kita lakukan pada masa SMA, ijazah terakhir kita yang perlu kita lampirkan yaitu ijazah SMP. Kalau kita berkuliah, yang perlu kita lampirkan yaitu ijazah SMA. Kalau kita bekerja, yang perlu kita lampirkan yaitu ijazah kuliah. Terus pertanyaannya seperti ini. Gimana kalau ijazah kita ada di tempat kerja? Nah, ingat ya teman-teman, semua petugas imigrasi itu sangat baik dan tidak akan mempersulit kita untuk kita mengajukan paspor, sehingga yang mereka akan minta yaitu ijazah yang paling terakhir. Dan dokumen yang terakhir yaitu kartu keluarga. Kartu keluarga ini diperlukan untuk melengkapi dokumen kita ya, karena kartu keluarga akan dijadikan tolak ukur mereka ketika mereka mengeluarkan paspor. Teman, pihak imigrasi tidak pernah mempersulit asalkan kita mau bekerja sama dengan semua kelengkapan dokumen yang mereka minta. Selanjutnya, kita akan melakukan pengajuan dokumen. Teman-teman, pengajuan dokumen ini diperlukan satu kopian, hanya satu rangkap ya, agar supaya kita masih menggunakan paperless, sehingga dokumen yang hard copy itu yang di copy satu itu akan ditinggalkan di kantor imigrasi nanti pada saat kita melakukan pengajuan. Bagaimana cara kita mengajukannya? Pertama, yang perlu kita lakukan, kita harus download aplikasi pelayanan warga negara Indonesia, yaitu pengambilan nomor antrian melalui aplikasi yang ada di Android atau App Store. Teman-teman, akan saya lampirkanlah sebagai berikut. Nah, teman-teman, nama aplikasinya yaitu Layanan Paspor Online. Kita bisa download di App Store dan Google Play ya. Pertama, kita buka aplikasinya, kita tunggu loading. Kemudian kita setujui dan kita baca terlebih dahulu, terus kita klik lanjut. Kita masukkan ID kita, bisa daftar lewat Facebook. Kita lanjutkan. Nanti ada verifikasi dari Facebook ya teman-teman. Ya, kita berhasil masuk, kita klik di antrian paspor. Selanjutnya tampil deh tuh nama-nama kantor imigrasi yang akan kita jadikan tempat tujuan untuk pembuatan paspor. Karena saya di domisili Bitung, maka saya ambil yang kantor imigrasi yang Bitung. Ya teman-teman, ternyata kuotanya habis karena saya buka aplikasinya di hari Sabtu. Nanti aplikasinya bisa dibuka di hari Senin sampai hari Jumat biar kuotanya ada ya teman-teman. Begitulah untuk penggunaan aplikasi nomor antrian layanan paspor online. Nah teman-teman, sudah lihat tadi kan untuk penggunaan aplikasi pengambilan nomor antrian. Dan itu semua akan saya sajikan di video terpisah sehingga teman-teman bisa melihatnya lebih jelas mulai dari sign up sampai dengan pengajuan nomor antrian. Selanjutnya nomor antrian ketika nomor antrian kita sudah keluar dan sudah di-generate otomatis oleh sistem sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan untuk kita lakukan kunjungan kepada imigrasi dan mengajukan permohonan pembuatan paspor. Mari kita sama-sama pergi ke kantor imigrasi terdekat. Teman-teman traveler, ketika kita sampai di kantor imigrasi, kita harus menemui customer service-nya ya, dan kita menunjukkan aplikasi kita bahwa kita sudah mengambil nomor antrian. Pada saat itu, customer service yang ada di kantor imigrasi akan mengambil dokumen-dokumen kita. Jangan lupa, kita harus bawa aslinya ya teman-teman traveler, karena mereka akan mencocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian dikasih cap tuh, cap sesuai asli. Jangan ada yang tertinggal ya. Dan jangan lupa kita harus membeli satu lembar materai 6.000 karena di saat yang sama kita akan mengisi formulir. Formulir pertama yaitu formulir pendaftaran. Kedua, formulir tentang surat pernyataan bahwa pembuatan paspor kita dipergunakan untuk sesuai dengan tujuan kita. Apakah kita akan kerja atau apakah kita akan berwisata. Dalam hal ini kan teman-teman backpacker semua otomatis jadi turis dong. Jadi kita akan mengisi formulir pernyataan dengan benar bahwa kita akan liburan, dan itu akan dipakai untuk mensahkan dokumen tersebut dengan materai 6.000 yang harganya 6.000 deh di kantor pos. Ketika sudah selesai, kita akan menginput data kita di sistemnya imigrasi melalui
komputernya imigrasi. Nanti kita akan diarahkan ke pengisian atau input data. Kalau kita yang tidak gaptek, kita bisa menginput sendiri teman-teman. Tapi kalau kita yang gaptek, pasti kita akan dibantu oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang baik ya sebagai petugas imigrasi. Dijamin 100% mereka semua baik dan akan menolong kita sampai selesai. Setelah teman-teman kita selesai menginput data kita akan dipanggil berdasarkan nomor antrean yang ada di sistem. Nah, ketika nomor antrean kita dipanggil nih teman-teman, kita akan diwawancara singkat dan diambil foto serta fingerprint. Nah, teman-teman saya sarankan ketika kita pergi ke kantor imigrasi, ada baiknya kita menggunakan baju seperti ini ya. Bajunya berwarna gelap atau tidak terlalu terang, karena akan menyulitkan petugas imigrasi untuk mengambil foto ketika kita mau memakai baju terang traveler teman-teman. Nanti muka sama baju kita terlihat sama sehingga terlihat muka semua deh. Jadi diusahain ya pakai baju yang rapi terus berwarna gelap. Jangan pakai sandal ya teman-teman atau celana pendek. Pasti 100% kita tidak akan dilayani atau disuruh pulang dulu ke rumah berganti pakaian yang lebih bagus sesuai standar layanan yang ada di kantor imigrasi. Ketika kita sudah diwawancarai, yang harus kita perlu perhatikan dalam wawancara tersebut adalah kejujuran kita dalam menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya simple ya teman-teman traveler, yaitu hanya tujuan apa kamu mau buat paspor, apa yang akan kamu lakukan di negara tujuan. Cuma itu kok, tidak menggunakan bahasa Inggris, jadi tidak perlu takut ke tempat imigrasi ya teman-teman. Jadi kalau kita mau kerja, sekali lagi kita harus jawab kerja, nanti dikeluarin tuh paspor 24. Kalau kita mau berwisata, otomatis kita jawab wisata deh, liburan, di mana kek, contohnya Singapura, contohnya Thailand, contohnya Kuala Lumpur dan lain sebagainya. Nanti dikelarin deh paspor kayak ini, paspor 48. Nah teman-teman, setelah wawancara selesai, kita tuh akan diberikan satu slip sebagai tanda bukti bahwa kita sudah melakukan pengajuan pembuatan paspor. Dan slip itu menjadi invoice kita untuk kita bawa ke bank terdekat, yaitu bank-bank pemerintah yang bekerja sama dengan imigrasi. Bank-bank tersebut adalah Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN sebagai bank BUMN untuk menjadi tempat pembayaran atau loket pembayaran dalam hal kita mengajukan paspor. Biayanya teman-teman yaitu paspor 48 sebesar Rp355.000 tanpa ada tambahan. Yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman ya, di depan kantor imigrasi itu sudah diingatkan bahwa kita tidak boleh melakukan pungutan liar, atau kita menjadikan agen-agen untuk KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau teman-teman mau berpikir bahwa menggunakan orang dalam, menggunakan kakak saya kenal di sini, ada teman saya atau apa, biar dokumennya cepat, dibayar aja 500.000, pasti semuanya selesai. Teman-teman, kita tidak boleh melakukan itu ya, karena imigrasi sangat concern dengan hal itu, sehingga ketika didapati baik pemberi maupun penerima, teman-teman semua akan ditangkap. Gimana nih, mau pilih ke luar negeri atau mau pergi ke penjara? Terserah teman-teman deh. Karena sifat pembuatan paspornya cepat dan sangat efisien, sehingga pembuatan paspor hanya memerlukan 3 hari kerja. Teman-teman, pengalaman saya tidak pernah melewati 3 hari kerja, karena jawabannya selalu jujur dan dokumen yang saya bawa selalu lengkap, tidak bertele-tele, sehingga paspor saya cepat keluar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan tergantung pula dengan masa pembayarannya ya. Kalau misalkan invoice-nya keluar sebelum jam 12, dipastiin kita harus cepat-cepat ke bank lalu membayarnya. Nanti proses pembayarannya juga nanti akan saya tunjukkan di video tersendiri yang akan saya gabung bersama dengan penggunaan aplikasi imigrasi online. Nah teman-teman, ketika 3 hari sudah lewat, kita membawa kembali lagi bukti pembayaran lunas untuk pengajuan paspor sebesar Rp355.000 ke kantor imigrasi, dan kita pergi ke hari yang keempat. Kan 3 hari kerja masa pembuatan, berarti hari keempat untuk hari kunjungan kita. Kemudian kita pergi deh membawa resi kita atau hasil tanda bukti lunas pembayaran kita di bank terdekat atau bank BUMN yang bekerja sama. Kita tunjukkan kepada loket, dan imigrasi atau kantor imigrasi akan memberikan paspor kita yang sudah jadi. Jangan lupa ya teman-teman, kita tanda tangan di buku tanda terima, dan petugas imigrasi akan memfotokopi paspor kita, dan jadi deh paspor 48, dan kita siap berpetualang lagi di luar negeri dengan program backpacker kita semua. Nah teman-teman, kalau misalkan masih ada lagi pertanyaan yang teman-teman penasaran mengenai cara pembuatan paspor, apakah ada masalah, silakan tanya melalui komen
Dan jangan lupa di-share ya teman-teman, biar informasi ini berguna untuk teman-teman kita semua lainnya yang belum sempat subscribe channel saya. Kita siap traveling, let's go backpacker, happy travel! Nah teman-teman traveler, ada satu informasi lagi yang saya lupa. Kalau paspor kita sudah habis, jangan kita hilangkan ya paspor lama kita, karena kita akan mengajukan kembali dan kantor imigrasi membutuhkan paspor yang lama. Jangan kita hilangin. Jadi pada saat kita mengajukan kembali, kita diperlukan dengan dokumen yang sama di awal video saya dan paspor lama. Kalau paspor lama tidak ada, kita wajib memberikan surat keterangan hilang atau paspor hilang walaupun sudah tidak berlaku. Dan teman-teman backpacker, yang perlu kalian ketahui bahwa ketika paspor itu hilang karena dia dokumen negara bukan seperti KTP, maka kita wajib membayar 1 juta. Dan itu sangat mahal ya teman-teman. Jaga ini seperti adik kalian ya.